Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran Alkitab. Oleh karena itu, persiapkan Alkitab Bapak Ibu sekalian, demikian pula dengan alat tulisnya. Video saya yang kali ini dengan judul besarnya adalah Leader dan Manager. Ini part yang pertama, bagian yang pertama. Subtemanya, subjudulnya adalah Tuhan Yesus adalah pemimpin, nabi, rasul, dan pendeta adalah pelaksana. Lewat judul ini tadi, kita sudah tahu bahwa nabi, rasul, dan pendeta, termasuk pembicara, saya dan pendeta, gembala-gembala yang lain, itu adalah pelaksana, adalah manajer yang harus membawa domba-dombanya menuju kepada tujuan, yaitu goal utama, tujuan utama yang telah ditetapkan oleh sang pemimpin. Yesus Kristus Tuhan adalah seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, dia menentukan tujuan. Tujuan utamanya itu ke sana. Dan untuk mencapai tujuan utamanya, seorang pemimpin pun ternyata memberikan petunjuk, guidance kepada para pelaksananya. Sekarang tergantung para pelaksana ini bisa nggak dia membawa sampai dengan tujuan. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin. Dia menetapkan tujuannya yang utama, membawa saudara dan saya masuk dalam hidup yang kekal dan hidup bersama dia. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6 ini adalah goal, tujuan utama yang ditentukan oleh Tuhan Yesus sebagai pemimpin. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, ini adalah tujuan utama yang ditentukan oleh seorang pemimpin, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, untuk membawa kita sebagai anak-anaknya, orang-orang percaya, masuk ke dalam hidup yang kekal, tinggal bersama Tuhan Yesus di surga. Seperti yang kita baca tadi pada Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, Bapak Ibu, sedangkan manajer, ya, pelaksana, nabi, rasul, pendeta, ya, ini adalah orang yang harus melaksanakan petunjuk daripada pemimpin, ya, untuk membawa supaya yang dipimpin ini bisa sampai kepada tujuan yang ditentukan. Contoh, Musa itu pelaksana. Diminta oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan, yang Tuhan telah bersumpah kepada Abraham,
akan diberikan kepada keturunannya. Nah, Musa melaksanakan, mengatur, memanage mereka ke negeri Kanaan. Dan Tuhan sebagai pemimpin memberikan sarana, petunjuk agar supaya Musa bisa melaksanakan. Sesungguhnya pelaksana ini adalah orang yang melakukannya dengan gampang, asalkan dia setia, taat, dan tunduk kepada firman, maka pelaksana hampir pasti dia akan berhasil. Nah, Bapak Ibu, lihat, Musa dituntun oleh Tuhan. Kalau pada waktu siang, rombongan ini harus berjalan, Tuhan memimpin mereka. Musa dan orang Israel dengan tiang awan. Kemana Tuhan mau, mereka tinggal ngikuti tiang awan. Tetapi pada waktu malam, misalkan harus mengadakan perjalanan, Tuhan memimpin mereka dengan tiang api. Dan Tuhan melindungi, Tuhan memelihara orang-orang Israel selama perjalanan menuju tanah Kanaan 40 tahun. Tuhan membuktikan, kakimu tidak menjadi bengkak, kasutmu tidak rusak, pakaianmu tidak rusak, dan lain sebagainya. Dan Tuhan memelihara dengan memberikan mana yang turun dari surga. Juga burung puyuh yang turun dari langit itu diberikan oleh Tuhan. Dan selama mereka belum masuk ke negeri Kanaan, belum nyebrang sungai Yordan, mereka tidak perlu mempersembahkan hasil tanah negeri Kanaan sebagai persembahan buah sulung dan persembahan persepuluhan untuk urusan perut. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang sekarang diberitahukan oleh Tuhan, ya, kepada para pelaksana ini. Yesus yang adalah pemimpin Tuhan kita, itu punya pandangan. Anda sukses segala sesuatu di dalam hidup, itu baik, itu silahkan. Tetapi ini bukan yang terpenting. Karena itu saya kutipkan 2 ayat, ya. Yang pertama ada pada Matius 16 ayat 26. Saya tunjukkan pandangan hati Tuhan Yesus, pikiran Tuhan Yesus ini untuk menunjukkan, ini mendukung Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 yang menjadi tujuan utama Tuhan Yesus, yaitu membawa kita selamat dan tinggal dalam hidup kekal bersama Dia. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Nah, Bapak Ibu, ini adalah peringatan agar supaya direnungkan, ya, oleh semua orang yang kaya raya, melimpah berkat jasmaninya, khususnya dari golongan pengusaha, tetapi tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang, golongan rohaniawan, khususnya adalah pendeta yang menerima dan menikmati persepuluhan, juga duitnya berlimpah-limpah. Untuk merenung, gunanya apa? Gunanya apa? Anda punya harta benda, tetapi Anda tidak selamat. Sedangkan orang yang sukses di dalam pelayanan pun masih diwanti-wanti oleh Tuhan Yesus. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Tuhan Yesus mengutus 70 murid untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Kemudian mereka kembali laporan kepada Tuhan Yesus, beritanya ini. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Mereka sukses, mereka senang. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bapak Ibu, ayat 20 ini menjadi perhatian buat Anda dan saya. Karena Tuhan Yesus bilang, kamu sukses, jangan senang dulu, karena aku memang sudah memperlengkapi kamu. Tetapi kamu sukses, hati-hati yang satu ini. Namun demikian, janganlah bersuka cita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak Ibu, itulah pandangan Tuhan Yesus, sehingga muncullah goal utama, tujuan utama, yaitu ingin menyelamatkan Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, agar kelak kita bersama dengan para kekasih kita, keluarga kita, boleh diselamatkan oleh Tuhan di dalam hidup kekal, dan kita tinggal bersama dengan Dia di dalam kekekalan dan kemuliaan namanya. Bapak Ibu, pandangan itu perlu kita renungkan. Baik kau yang sukses secara jasmani, apalagi yang secara jasmani. Kau mesti berpikir, ada gunanya tidak punya harta sedemikian banyak? Jangan sampai justru harta ini membuat kalian binasa. Demikian juga yang hidup di dalam pelayanan. Sukses, boleh. Tetapi jangan bersukacita lebih dulu. Tapi bersukacitalah jikalau kamu, oleh karena kamu hidup benar, namamu ada terdaftar dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ternyata juga memberikan beberapa petunjuk, ya, bagaimana caranya kita bisa selamat, sehingga para pelaksana termasuk pendeta bisa mengajarkan petunjuk ini, membawa mereka, menggiring mereka, menuntun mereka jalan pada petunjuk yang Dia sudah berikan. Bapak Ibu, tentunya ayat-ayat yang saya sampaikan bukan komplit, ya, masih penuh dengan kekurangan. Tetapi saya mencoba, ya, beberapa ayat ini semoga memberikan gambaran, mewakili Anda menjadi pelaksana yang benar, yang hebat. Yang pertama, Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu, itu salah satunya ayat, ya, petunjuk dari Tuhan Yesus. Kita bisa selamat ketika kita percaya di dalam namanya, kita percaya kepada Dia. Nah, arti kata percaya itulah Bapak Ibu yang harus dikupas secara tuntas. Bukan cuma bilang, oh Yesus adalah Tuhan, aku percaya. Bukan cuma itu. Tetapi bukti kita percaya kepada Dia, maka seluruh perintah Allah itu akan kita jalankan di dalam kehidupan kita. Saya ambil Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Tentang orang muda yang kaya yang tadi, yang video saya yang lalu itu kabur, ya. Karena apa? Diminta mempersembahkan seluruh hartanya, dia tidak tahan hatinya, ya. Ini mari kita baca Matius 19 ayat 16 dan 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah. Nah, garis bawahi saudara, turutilah
segala perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ingin mendapatkan berkat yang baik, Anda harus menuruti segala perintah Allah. Khususnya dalam bacaan tadi tentang hidup yang kekal. Ya, sebab apa? Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan kata-kata yang kasar. Tuhan Yesus tahu manusia ini butuh makan, butuh minum untuk supaya mereka bisa hidup, butuh pakaian. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pada hari-hari ini ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus oleh karena berkat-Nya. Oleh karena itu, saya prihatin. Begitu banyak dan semakin banyak pendeta yang khotbah itu lebih senang menyampaikan berkat mukjizat. Tidak pernah menitik beratkan kepada hal-hal rohani, ya, sehingga ini akan membawa mereka ke dalam hidup yang kekal. Saya bacakan Yohanes pasal 6 ayat 26 sampai dengan 29. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah," saudara perhatikan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, bukan yang jasmani maksudnya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bekerjalah untuk yang rohani, yang punya nilai kekekalan, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Ayat 29, inilah. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nah, saudara, kata percaya kembali saya tekankan, bukan cuma hanya dengan mulut, lidah, bibir. "Oh, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat." Bukan itu, saudara. Bukti kita percaya adalah kita melakukan perintah Tuhan Yesus. Sebab kita tahu, hanya melakukan perintah Tuhan Yesus, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena kita beriman di dalam nama-Nya, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita sebagai orang Kristiani. Karena apa? Rasul Paulus juga bilang di dalam kesempatan ini mengingatkan saudara dan saya. Kisah Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah, dialahnya itu huruf besar. Artinya dalam Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, Bapak Ibu, ternyata keselamatan, pembebasan dari dosa kita dapat karena penebusan Kristus, bukan karena hukum Musa, bukan karena hukum Taurat. Sebab Dia telah mati di atas kayu salib, melepaskan saudara dan saya dan semua orang percaya dari kutuk hukum Taurat. Sehingga dengan demikian, Rasul Paulus mengeluarkan pengajaran yang mengagetkan Anda dan saya. Efesus pasal 2 ayat 15a. Sebab dengan matinya, huruf besar Tuhan Yesus, sebagai manusia, Ia, Tuhan Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bapak Ibu, dari tadi kita membaca firman Tuhan yang intinya adalah petunjuk melakukan segala perintah Allah, segala perintah Tuhan Yesus. Percaya di dalam nama Kristus Yesus, percaya beriman kepada Dia, kita diselamatkan. Actionnya yang mana? Tentunya kita bertanya sebagai pelaksana, saya harus ajari mereka untuk melakukan apa? Sebab ini belum terinci.
Bapak Ibu, salah satunya actionnya adalah Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Saudara, perhatikan di dalam Alkitab Anda, baca judul bacaannya, itu adalah penghakiman terakhir. Ketika Anda melakukan firman Tuhan di Matius pasal 25, 31 sampai 46, ya, Anda sudah melakukan hukum kasih karunia. Karena cermin daripada kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan karena Dia adalah Roh yang suci, adalah ketika kita bisa menunjukkan hidup mengasihi kepada sesama yang lain. Dan Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 22, ya, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ke-40, Dia bilang bahwa hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia, itu sama dengan hukum yang pertama, yaitu kasihlah kepada Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu sama. Nah, inilah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Anda melakukan ini, Anda sudah berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sudah mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan Yesus, dan diterima oleh Tuhan Yesus secara langsung, karena ini adalah rekening pribadi Tuhan Yesus. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Perhatikan, aku lapar hanya adalah huruf besar. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum, hanya huruf besar. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, hanya huruf besar. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, hanya huruf besar. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku, hanya huruf besar. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Dianya huruf besar, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Perhatikan ayat 40, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, hanya huruf besar. Artinya, Yesus Kristus Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya sebagai sesama yang paling hina ini. Dan apa yang kau lakukan untuk menolong, untuk meringankan beban sesama kita yang sedang menderita, saudara dan saya telah melakukan kepada aku, hanya huruf besar, kepada Tuhan Yesus. Bukankah ini rekening pribadi Tuhan Yesus yang Anda persembahkan dan Dia terima secara langsung karena Dia juga yang memberikan sabda ini kepada Anda dan saya. Namun sebaliknya, ayat 41 sampai 46. Engkau yang tidak melakukannya, tetap melakukan persepuluhan, hati-hati ya. Ayat 41 sampai dengan 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yaitu kambing, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah
sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, hanya huruf besar. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, hanya huruf besar. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku, hanya huruf besar. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, orang benar melakukan segala perintah Allah, melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Salah satunya yang paling penting adalah meringankan beban orang-orang tertindas, orang-orang miskin, sambil kita mengucap syukur terima kasih, memberikan persembahan langsung kepada rekening Tuhan Yesus yang diterima oleh Tuhan Yesus melalui saudaraku yang paling hina ini, yaitu sesama kita yang menghadapi kesulitan hidup. Bapak Ibu, lewat satu video ini kita akan berkembang dengan video-video yang lain yang tentunya akan memberikan pelajaran yang berarti buat Anda dan saya bersama dengan para sahabat dan keluarga kita masing-masing. Jika video saya memberkati Bapak Ibu sekalian, mohon dengan kerendahan hati, bagikan kepada sahabat-sahabatmu, saudaramu, temanmu, keluargamu, dan siapapun yang punya kedekatan istimewa dengan Anda, agar semua para kekasihmu mendapat berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan seluruh keluarga saya. Amin.